Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sosok dengan kilat hitam yang bersilangan terbang di atas lautan Ki Iblis yang tak berujung. Ki Iblis di sekitarnya terkikis kemanapun dia lewat. Namun, setiap kali Ki Iblis ini bersentuhan dengan penghalang cahaya, akan terbentuk suara mendesis. Dua simbol leluhur kuno berputar perlahan sebelum mereka langsung menguapkan Ki Iblis tersebut. Di dalam penghalang cahaya itu, Lindong dengan lembut menutup matanya. Saat energi mentalnya menyebar, dia mencoba merasakan lokasi master kegelapan legendaris di dalam lautan Ki Iblis ini. Namun, penyelidikan ini tidak membuahkan hasil langsung. Lautan Ki Iblis ini sangat luas. Selain itu, Ki Iblis yang meresap di dalamnya juga telah menciptakan penghalang yang relatif besar bagi Lindong. Oleh karena itu, bukanlah hal yang mudah untuk segera menemukan master kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Kamu belum mencapai penjara penekan iblis. Lautan Ki Iblis ini hanyalah sesuatu yang merembes keluar dari dalam penjara penekan iblis. Kamu perlu menembus laut iblis untuk mencapai penjara penekan iblis. Yan perlahan mengingatkan Lindong setelah dia melakukan beberapa tindakan yang sia-sia. Lindong terdiam. Dia mengatupkan giginya menghadapi sikap acuh tak acuh orang ini. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya saat dia dengan cepat menuju lebih dalam ke lautan Ki Iblis. Saat Lindong bergerak cepat melalui laut iblis, dia juga menyadari bahwa Ki Iblis yang dipancarkan dari bawah, semakin padat semakin dalam dia menjelajah. Sementara itu, hawa dingin yang gelap menyelimuti dirinya. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit takut. Untungnya, dia memiliki perlindungan dari dua simbol leluhur yang agung. Jika tidak, kemungkinan besar Ki Iblis sudah akan merusak pikirannya. Perjalanan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum mata Lindong tiba-tiba menjadi fokus. Dia bisa merasakan bahwa lautan Ki Iblis di bawahnya telah menunjukkan beberapa tanda penghentian. Namun, kepadatan Ki Iblis yang dipancarkan dari dalam menjadi semakin menakutkan. Penjara penekan iblis bukanlah tempat biasa. Yan segera mengingatkannya kali ini. Sementara itu, nadanya menjadi sangat serius. Hal ini menyebabkan hati Lindong menegang. Ternyata dia juga sangat waspada terhadap penjara penekan iblis yang legendaris. Lindong menatap tajam ke arah laut iblis yang bergolak di depannya. Ia mengeluarkan teriakan pelan dan cahaya menyelimuti tubuhnya. Akhirnya, ia keluar dari lautan Ki Iblis yang sangat padat dan kental. Setelah tubuhnya meninggalkan laut, pandangannya yang awalnya kabur tiba-tiba menjadi jelas. Laut iblis di sekitarnya juga menghilang saat ini. Namun, Lindong tidak peduli tentang ini saat ini. Matanya melihat ke bawah sebelum keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Sebuah penghalang cahaya kegelapan yang tak berujung muncul di depan Lindong dan terdapat simbol-simbol gelap di atasnya. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, seseorang akan menyadari bahwa simbol-simbol ini mirip dengan simbol leluhur kegelapan. Faktanya, penghalang cahaya ini tampak seperti formasi yang sangat besar. Sayangnya, penghalang cahaya ini saat ini memiliki beberapa retakan gelap di atasnya. Akibatnya, gelombang Yimoki terus-menerus merembes keluar dari dalam dan mengalir ke laut iblis di atas. Jika penglihatan seseorang menembus penghalang cahaya berwarna hitam, seseorang akan dapat melihat menara-menara hitam yang padat mengambang di dalamnya. Banyak rantai hitam yang sangat besar terjalin di sekitar setiap menara hitam. Rantai-rantai ini memanjang dan menghubungkan menara-menara hitam itu bersama-sama. Permukaan rantai-rantai hitam ini semuanya dilapisi dengan simbol-simbol kuno dan riak-riak yang sangat kuat dipancarkan darinya. Ki iblis jahat yang tak berujung merembes keluar dari dalam menara. Namun, mereka akan diserap oleh rantai hitam setiap kali mereka mencoba melarikan diri. Setelah itu, simbol-simbol kuno berkelebat sebelum Ki Iblis benar-benar dimurnikan. Apakah ini penjara penekan iblis? Lindong terkejut saat menatap kumpulan menara gelap di dalam penghalang cahaya gelap yang membentang tanpa henti. Setiap menara hitam berukuran 10.000 kaki dan dia tampak sangat kecil saat berdiri di tempat ini. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah jumlah menara yang ada. Bahkan, mustahil untuk menghitung semuanya. Jelas, ada Yimo yang disegel di menara hitam ini. Dengan jumlah menara hitam yang begitu banyak,
berapa banyak Yimo yang disegel di tempat ini? Bisakah kau bayangkan betapa mengerikannya perang dunia kuno saat itu? Yan berbicara dengan suara samar. Lindong mengangguk. Tidak heran semua makhluk hidup di pesawat ini telah bergabung saat itu. Lagi pula, tidak ada satu ras pun yang bisa lolos saat menghadapi invasi yang mengerikan seperti itu. Itu adalah bertarung atau mati. Apa jadinya dunia ini jika perang dunia besar seperti yang pernah terjadi di zaman dahulu terjadi lagi? Apakah mereka masih bisa menghalau invasi suku Yimo yang menakutkan itu? Itu mungkin saja asalkan leluhur simbol kedua muncul. Seolah-olah dia bisa membaca pikirannya, Yan menjawab dengan lembut. Lindong tersenyum pahit. Leluhur simbol kedua, itu bukan masalah sepele. Kita harus mencari Darkness Master dulu. Lindong mendesah pelan. Setelah itu, tubuhnya bergerak saat dia dengan hati-hati mendekati penghalang cahaya gelap itu. Dia bisa mendeteksi riak energi yang relatif menakutkan di sana. Bagaimana cara masuk? Lindong tidak berani menyerang secara acak saat ini. Jika dia akhirnya menghadapi serangan balik dari formasi, kemungkinan besar dia akan mati sia-sia. Kamu memiliki kekuatan simbol leluhur dan dapat memasukinya begitu saja. Orang lain, termasuk Yuan Qian, akan kesulitan melakukannya. Lindong mengangguk setelah mendengar ini. Namun, dia masih mengulurkan tangannya dengan hati-hati dan menyentuh penghalang cahaya gelap itu dengan lembut. Penghalang cahaya itu membentuk riak dan tangannya menembusnya dalam satu gerakan. Lindong menghela napas lega setelah melihat pemandangan ini. Dia bergerak dan memasuki penghalang cahaya gelap. Baru setelah memasuki penghalang cahaya, Lindong menyadari bahwa penjara penekan iblis bukanlah tempat yang tenang. Ada berbagai lolongan tajam yang sesekali dipancarkan dari banyak menara hitam. Lolongan ini memiliki beberapa sifat yang mengikis kesadaran seseorang. Untungnya, Lindong memiliki dua simbol leluhur yang hebat dan batu leluhur. Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu takut. Beberapa rantai tampaknya telah terkorosi. Lindong melesat maju sambil dengan hati-hati berjalan melalui penjara penekan iblis. Akhirnya, ia melihat beberapa tanda erosi muncul pada rantai besar yang melilit beberapa menara hitam. Simbol-simbol kuno menutupi menara-menara ini, meredup karena erosi yang terus-menerus, memungkinkan beberapa Yimo Qi keluar darinya dan menyelinap melalui celah-celah pada penutup gelap di atas. Penjara penekan iblis sudah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, Yuan Qian telah merusak keseimbangan energi tempat ini ketika ia mencoba memasuki tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, aura iblis pun merembes keluar dari sana, kata Yan. Lindong mengangguk sebelum kecepatannya bertambah. Baru setelah memasuki penjara penekan iblis ini, dia menyadari betapa besarnya tempat ini. Bahkan, dia tidak dapat melihat ujung dari kumpulan menara hitam setelah terbang selama hampir setengah jam. Lindong mengerutkan kening sambil mencari dengan getir. Tiba-tiba, dia menguatkan pikirannya. Suara yang tidak biasa terpancar ke telinganya. Dia segera menoleh sebelum pupil matanya mengecil. Itu karena dia melihat beberapa rantai hitam yang melilit menara hitam yang sangat besar tiba-tiba pecah. Suara benturan dari rantai yang jatuh ke tanah bergema di dalam penjara penekan iblis dengan cara yang memekakkan telinga. Lindong menatap rantai yang putus, sebelum kulit kepalanya langsung mati rasa. Setelah itu, tubuhnya bergegas maju. Raungan seperti binatang buas tiba-tiba terdengar dari dalam menara hitam saat dia berlari maju. Seketika, kabut hitam yang mengerikan datang menyapu. Kabut itu berubah menjadi ular piton Qi iblis berukuran 10.000 kaki yang menerkam ke arahnya dengan ganas. Ketika Lindong merasakan riak jahat di belakangnya, ekspresinya berubah drastis. Dia bisa mendeteksi aura yang besar, kacau, dan menakutkan di dalam ular piton Qi iblis yang besar itu. Jelas, aura itu tidak terbentuk dari satu entitas. Sebaliknya, aura itu dibentuk oleh banyak Yimo yang kuat. Mereka telah menembus segel kegelapan, tetapi kesadaran mereka masih kabur. Meskipun demikian, hal itu tidak menghalangi mereka untuk mendeteksi riak kebencian dari tubuh Lindong. Lindong segera melarikan diri sementara ular piton besar Qi iblis mengikutinya dari dekat. Namun, ular piton itu tampaknya cukup takut dengan rantai hitam di dalam penjara penekan iblis. Bahkan, mereka akan memutar arah setiap kali hendak bersentuhan dengannya. Hal ini memungkinkan Lindong untuk menjaga jarak aman dari ular piton itu.
Namun, Lindong tidak bersukacita karenanya. Ini karena ia dapat merasakan bahwa banyak kesadaran kacau di dalam ular piton besar Ki Iblis itu perlahan menghilang. Sebaliknya, kesadaran yang sangat jahat menggantikannya. Jelas, mereka saling melahap untuk tumbuh. Manusia sialan, simbol leluhur sialan. Mata ular piton besar Ki Iblis itu langsung berubah menjadi merah darah. Ia menatap Lindong dengan mengancam sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Kecepatannya tiba-tiba melonjak dan berhasil menutup jarak di antara mereka berdua dalam sekejap. Lindong sangat terkejut saat melihat ini. Ke kiri, aku sudah merasakan di mana penguasa kegelapan berada. Suara Yan terkirim tepat pada waktunya. Lindong segera bersukacita setelah mendengar ini. Tubuhnya berbalik dan dia bergegas ke arah kirinya. Lebih cepat, desak Yan. Lindong menutup mulutnya rapat-rapat sebelum ia langsung melepaskan kecepatannya hingga batas maksimal. Meskipun demikian, ia masih bisa merasakan aura jahat itu semakin mendekat. Tatapan matanya menjadi kejam saat ia membalikkan tangannya dan melayangkan pukulan. 100 simbol cahaya naga hijau muncul sebelum berubah menjadi naga cahaya hijau yang dengan kejam menghantam ular piton Ki Iblis yang besar. Suara keras bergema di tempat itu. Namun, ular piton besar itu tidak terluka. Sebaliknya, cahaya jahat di dalam matanya yang berwarna merah darah menjadi semakin pekat. Brengsek! Lindong mengumpat dengan marah saat melihat ini. Sementara itu, dia juga menyerah untuk bertarung secara langsung. Sebaliknya, tubuhnya melesat maju. Beberapa menit kemudian, pupil matanya mengeras. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di tempat terdalam, ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang direntangkan ke arahnya, sebelum akhirnya berkumpul di tengah. Rantai hitam kuno dan besar itu semuanya berkumpul bersama dan langsung membentuk singgasana hitam. Sementara itu, ada sosok halus yang duduk di atasnya. Dia tidak bergerak dan seolah-olah ini sudah terjadi sejak zaman kuno. Meskipun demikian, masih ada riak menakutkan yang menyebabkan langit berguncang, beriak di sekitar tubuhnya. Jelas, selain Master Kegelapan, salah satu di antara 8 Master kuno, siapa lagi di penjara penekan iblis ini yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Akhirnya aku menemukannya. Lindong memandang sosok yang duduk di singgasana dan merasa gembira. Hati-hati. Namun, Yan segera mengeluarkan peringatan tepat saat Lindong hendak menyerbu. Tubuh Lindong tiba-tiba berhenti. Tak lama kemudian, ia melihat rantai hitam kuno tiba-tiba melesat keluar dari singgasana. Rantai itu seakan menembus udara kosong. Dalam sekejap, rantai itu muncul di depan Lindong dan bersiul melewati telinganya. Akhirnya, rantai itu disertai dengan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan saat rantai itu langsung menembus ular piton Ki Iblis besar, yang mengejarnya dari belakang. Ular piton Ki Iblis yang besar itu mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Siapa kau? Beraninya kau mengganggu tidurku? Saat ular piton besar Ki Iblis itu tertusuk, sosok manusia di atas tahta itu juga perlahan membuka matanya, yang telah tertutup selama puluhan ribu tahun. Matanya benar-benar hitam. Di tengah-tengah dinginnya yang hitam pekat itu, ada tekanan yang mengguncang bumi yang mengerikan. Di dalam penjara penekan iblis yang gelap dan sunyi, Lindong memperhatikan sosok ramping itu perlahan membuka matanya yang sedingin es sementara ekspresinya menjadi sangat serius. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan yang tak terlukiskan perlahan menyebar dari tubuh di singgasana hitam itu. Aura itu dengan cepat menyelimuti seluruh penjara penekan iblis dan menara-menara kegelapan yang tak terhitung jumlahnya itu mengeluarkan suara mendengung. Raungan yang awalnya keluar dari dalam kini bergetar dan disertai rasa takut. Sang penguasa kegelapan. Auranya yang mengesankan masih ada setelah puluhan ribu tahun, dan bahkan Yimo yang kuat dan menakutkan pun akan gemetar di hadapannya. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya 8 guru besar saat itu. Apakah ini aura dari 8 master kuno? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Matanya mengandung emosi yang rumit. Hanya master kegelapan saja sudah menakutkan ini. Sungguh sulit untuk membayangkan seperti apa jadinya ketika yang terkuat dari 8 master kuno, Master S, terbangun. Siapa kamu? Sementara perasaan rumit ini berputar-putar di hati Lindong,
Sosok ramping di atas tahta itu perlahan menundukkan kepalanya, mata hitamnya yang sedingin es berhenti di tubuhnya. Di bawah tatapannya, Lin Dong merasakan sirkulasi Yuan Power di dalam tubuhnya terhenti. Lin Dong menangkupkan kedua tangannya. Namun, sebelum dia sempat berbicara, Master Kegelapan sekali lagi berbicara dengan suara dingin, "Terlepas dari siapapun kamu, mereka yang mencoba masuk ke penjara akan mati." Ketika kata "mati" keluar dari bibir Darkness Master, beberapa rantai hitam besar tiba-tiba menusuk keluar dari kehampaan. Rantai-rantai itu disertai dengan niat membunuh yang meluap saat melesat ke arah Lin Dong dengan kecepatan kilat. Lin Dong sangat terkejut saat melihat betapa kejamnya serangan Darkness Master. Kedua tangannya mengepal dan dua simbol kuno muncul. Kilatan cahaya hitam dan kilatan petir keluar, berubah menjadi dua sinar cahaya yang berubah menjadi perisai cahaya petir hitam di depannya. Rantai hitam itu menghantam perisai cahaya petir hitam yang dibentuk oleh dua simbol leluhur tanpa ampun dan cahaya melonjak ke tubuh Lin Dong. Itu hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, rantai hitam itu muncul di depan dahi Lin Dong di bawah tatapannya yang ketakutan. Namun, sebuah jimat batu kuno tiba-tiba berkelebat dan muncul tepat saat rantai hitam hendak menembus dahi Lin Dong dan suara tergesa-gesa yang terdengar. "Tunggu!" Rantai itu hanya berjarak 1 jari dari jimat batu itu ketika berhenti tiba-tiba. Tak lama kemudian, rantai itu dengan cepat ditarik kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok di singgasana itu juga tiba-tiba berdiri. Suaranya sekarang mengandung sedikit kebingungan, "Yan, kau masih saja memiliki sifat pemarah seperti itu." Tubuh Yan melesat keluar dari batu leluhur. Ia menatap penguasa kegelapan di singgasana dan berbicara dengan nada agak tidak berdaya. Lin Dong juga pulih saat ini dan segera merasakan sensasi dingin menyapu punggungnya. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian sebelumnya. Master Kegelapan ini benar-benar bermaksud membunuh penyusup seperti dirinya. "Aku tidak menyangka kau masih hidup." Sang Master Kegelapan menatap sosok Yan. Setelah itu, dia perlahan duduk kembali di singgasana. Suaranya yang dingin akhirnya mengandung sedikit kehidupan. Yan tersenyum. Ia melirik Lin Dong sebelum melangkah menuju tahta. Lin Dong ragu sejenak sebelum mengikutinya. Saat mereka mendekati tahta, Lin Dong akhirnya berhasil melihat dengan jelas sosok manusia itu. Sosok itu adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi hitam. Rambutnya yang panjang terurai dari kepalanya dan wajahnya sangat indah. Kegelapan murni mewarnai matanya. Kegelapan itu tidak jahat tetapi terasa sangat dalam. Sulit untuk membayangkan bahwa aura menakutkan, yang mampu membuat seluruh penjara penekan iblis bergetar, benar-benar terpancar dari tubuh wanita yang tampak lemah ini. "Kenapa kau di sini? Siapa dia?" Sang Master Kegelapan menatap Yan sambil mengerutkan kening dan berkata, "Dia adalah pemilik batu leluhur saat ini," jawab Yan. "Pemilik? Apa yang kau lakukan?" Sang Master Kegelapan bertanya dengan suara berat. Simbol leluhur adalah ciptaan terbesar dari gurunya, leluhur simbol. Oleh karena itu, hanya leluhur simbol yang memenuhi syarat untuk menjadi pemiliknya. Sudah bertahun-tahun berlalu, jarang sekali aku bertemu seseorang yang memiliki kedekatan dengan simbol leluhur seperti yang dimiliki oleh guru. "Tidak masalah untuk memanggilnya pemilikku," kata Yan. "Apa?" Wajah dingin dari Darkness Master akhirnya menunjukkan riak aneh setelah mendengar kata-kata ini. Mata hitam itu benar-benar menoleh ke arah Lin Dong untuk pertama kalinya. "Oh, simbol leluhur pemakan dan simbol leluhur petir?" Sang Master Kegelapan mengamati Lin Dong dengan saksama sebelum mengangguk sambil berkata, "Ini memang sulit." Sang Master Devouring saat itu juga telah mencoba mengandalkan simbol leluhur Devouring untuk melihat apakah mungkin melahap simbol leluhur kegelapan milikku. Namun, dia gagal pada akhirnya. Sudut mulut Lin Dong berkedut. Sungguh mengejutkan bahwa bahkan Devouring Master tidak dapat melahap simbol leluhur lainnya. Sepertinya rumor yang didengarnya saat itu mengenai pemilik simbol leluhur Devouring yang memiliki kemampuan untuk memperoleh banyak simbol leluhur memang tidak dapat dipercaya. Untungnya, dia memiliki kedekatan dengan simbol leluhur yang bahkan tidak begitu dipahaminya. Jika tidak, kemungkinan besar dia juga akan gagal. Saya harap Anda tidak percaya bahwa dia bisa mencapai level guru hanya karena dia memiliki kedekatan dengan simbol leluhur, bukan?
Sang Master Kegelapan mengalihkan pandangannya kembali ke Yan dan berkata dengan suara samar. Jelas, dia berhasil menebak beberapa pikiran Yan. Setelah bertahun-tahun, banyak individu yang sangat berbakat telah merasuki saya. Namun, melalui pengamatan rahasia saya menemukan bahwa hanya dia yang memiliki ketertarikan yang mirip dengan guru. Kata Yan. Apapun afinitasnya, itu terlalu tidak substansial. Guru tidak hanya mengandalkan hal seperti itu untuk mencapai tingkat itu. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Kita tidak punya banyak kesempatan untuk mencoba. Selain itu, sebelum guru menyalakan reinkarnasinya, dia memberi kita pilihan terakhir. Sang Guru Kegelapan sedikit menundukkan matanya. Suaranya tenang dan tegas. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu adik junior. Ini karena guru berkata bahwa dialah yang paling mungkin mencapai level itu. Yan terdiam sejenak sebelum menjawab, lagi pula, lebih baik punya pilihan lain. Sang penguasa kegelapan tidak menjawabnya. Ia duduk di singgasana sambil tubuhnya sedikit condong ke samping, tangannya memegang pipinya sambil berkata, lakukan apapun yang kau mau. Namun, aku harap kau akan membantu kami saat-saat yang paling kritis tiba. Aku baru saja terbangun, oleh karena itu, aku tidak bisa mengekspos diriku sendiri. Kalau tidak, aku mungkin akan menarik perhatian Yimo. Tetua, alasan kita berada di sini hari ini bukan untuk berdebat tentang siapa yang dapat mencapai level leluhur simbol. Saat ini, aura iblis dari penjara penekan iblis menyusup ke dunia luar, dan membahayakan suku naga di atasnya. Jika tidak dibendung, posisi penjara penekan iblis akan terungkap. Pikiran Lindong berangsur-angsur tenang saat dia mendengarkan argumen di antara keduanya. Akhirnya, dia perlahan berkata dengan suara lembut. Ya, aku sudah merasakannya saat aku bangun. Sang Master Kegelapan berkata dengan malas, orang-orang itu masih sangat tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa mengatasi kebocoran Yimoki. Apakah para monster tua di suku mereka tidak mau bertindak? Dia berhenti sejenak dan tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk menatap Lindong, sudut bibirnya sedikit terangkat. Kamu tidak marah meskipun aku mengabaikanmu dengan cara seperti itu sebelumnya? Wajah Lindong tampak tenang saat dia menjawab. Kamu tidak salah, afinitas terlalu tidak penting. Meskipun simbol leluhur itu kuat, mereka tetap merupakan objek eksternal. Jika seseorang mampu mencapai level leluhur simbol dengan mengandalkan faktor eksternal, tidak akan terjadi jika hanya satu orang yang mencapai level leluhur simbol setelah bertahun-tahun. Ekspresi wajah Master Kegelapan tampak terfokus sejenak. Tak lama kemudian, dia menatap Lindong dengan penuh minat. Sesaat kemudian, dia menoleh ke arah Yan dan berkata, kata-katanya jauh lebih meyakinkan daripada kata-katamu. Namun, dibandingkan dengannya, aku masih lebih percaya pada adik perempuan junior. Yan terkekeh. Tak lama kemudian, dia berbicara dengan cara yang menyiratkan makna yang lebih dalam, dia telah bertemu dengan Master S. Aura yang sangat mengerikan tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Master Kegelapan. Kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajah yang selama ini praktis tanpa emosi. Api tampak menyala di matanya saat dia menatap Lindong dan bertanya dengan suara gemetar, reinkarnasi adik perempuan junior berhasil? Lindong tidak dapat menahan senyum pahit ketika melihat Darkness Master yang gembira. Dia akan merasa sakit kepala setiap kali mengingat bahwa Ying Huan adalah reinkarnasi dari Ice Master. Namun orang-orang ini tampaknya akan mati karena bahagia setelah mendengar berita ini. Bukan hanya reinkarnasinya yang berhasil, tapi Ice Master saat ini adalah pacar kecilnya. Yan tertawa dengan cara yang aneh. Sang Master Kegelapan terkejut. Rasa terkejut muncul di wajahnya saat dia tertawa tanpa sadar. Matanya mengandung emosi yang tidak diketahui saat dia menatap Lindong dan bertanya, adik perempuan, yang sebelumnya sedingin gunung es berusia 10.000 tahun, benar-benar memiliki seseorang yang dia sukai? Namanya Ying Huan, bukan Ice Master. Lindong berbicara dengan nada yang agak tidak berdaya. Siapa di dunia ini yang punya perasaan terhadap Ice Master itu? Ying Huan ya, bukan nama yang buruk. Namun, Sang Master Kegelapan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, cepat atau lambat dia akan menjadi Master S. Ekspresi di mata Lindong tampak berubah tajam selama sepersekian detik. Namun, ekspresi itu segera menghilang dan dia terdiam. Lupakan saja, jangan bicarakan ini.
Tujuan kita datang ke sini adalah untuk menyelesaikan masalah penjara penekan iblis. Yan tersenyum sambil mengganti topik pembicaraan. Sekarang kau bisa mengendalikan penjara penekan iblis, kan? Sang master kegelapan mengangguk. Mata hitam itu mengandung keganasan dingin saat dia menatap penjara penekan iblis yang besar di hadapannya dan berkata, meskipun aku baru saja terbangun, mayoritas dari jutaan Yimo yang disegel di sini telah dimurnikan dan hanya beberapa yang lebih kuat yang tersisa. Namun, mereka akan segera dilenyapkan sepenuhnya. 1.000.000 Yimo. Lindong merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa setelah mendengar angka ini. Seperti yang diharapkan dari tempat di mana jumlah Yimo terbanyak disegel. Aku akan memperbaiki kebocoran di penjara penekan iblis. Namun, kalian berdua harus menyelesaikan Yimoki yang telah merembes keluar karena aku tidak bisa meninggalkan penjara penekan iblis saat ini. Kata Master Kegelapan. Yimoki di atas relatif menakutkan. Yan berkata tanpa daya. Saat ini, Lindong hanya berada di tahap kematian mendalam awal dan Yan juga belum pulih sepenuhnya. Kemampuannya masih sangat terbatas. Kemana perginya keberanianmu saat itu? Sang Master Kegelapan mengejek. Kalian semua telah tertidur di bawah perlindungan Devouring Master sampai sekarang. Tentu saja, kalian tidak kehilangan kekuatan apapun. Yan mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia berhenti karena melihat ekspresi Master Kegelapan meredup. Akhirnya, dia menghela napas dan terdiam. Lindong tidak berbicara ketika dia melihat ini. Dia sudah tahu bahwa Devouring Master saat itu juga telah menyalakan reinkarnasinya untuk mendapatkan kekuatan yang tersisa untuk melindungi 6 master lainnya yang sedang tertidur. Keheningan berlanjut selama beberapa saat sebelum Darkness Master menjadi yang pertama pulih. Dia melirik Lindong dan dengan mengepalkan tangannya, 5 manik kristal seukuran kepalan tangan yang tampaknya mengandung kegelapan muncul. Ini adalah Darkness Devil Suppressing Bead. Itu adalah sesuatu yang kutinggalkan saat itu. Dengan itu, kau seharusnya bisa mengatasi aura iblis yang telah merembes keluar. Lindong menatap kelima bola kristal hitam yang terbang ke arahnya dan dengan hati-hati menangkapnya. Matanya menyipit saat melakukannya. Dia dapat mendeteksi riak energi yang relatif mengerikan dari kelima manik kristal hitam tersebut. Bahkan seorang ahli tahap samsara akan menderita jika terkena riak energi tersebut. Seperti yang diharapkan dari Master Kegelapan. Lindong mendesah dalam hatinya. Ini benar-benar murah hati. Kalian harus pergi dulu. Aku akan segera menyegel penjara penekan iblis. Aku akan benar-benar terbangun saat kita bertemu lagi. Sang Master Kegelapan melambaikan tangannya, langsung mengusir mereka. Lindong melirik Yan dan melihat Yan mengangguk. Tanpa menunda, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Darkness Master, menyimpan Darkness Devil Suppressing Bats, berbalik dan pergi. Yan mengikutinya setelah melihat ini. Namun, sebuah suara yang hanya bisa didengarnya terdengar di telinganya saat dia berbalik. Yan, aku harap kamu akan membantu kami di masa depan. Kamu harus tahu bahwa perang dunia belum berakhir. Tubuh Yan berhenti sejenak, tetapi dia tidak menjawab. Tubuhnya bergerak lagi dan menyusul Lindong di depan. Setelah itu, dia memasuki tubuh Lindong. Sang penguasa kegelapan duduk di singgasana dan diam-diam memperhatikan Lindong menghilang di kejauhan. Jejak semangat muncul di matanya saat dia dengan lembut mengepalkan tinjunya dan bergumam. Adik perempuan, kamu bisa tenang saja, kami akan membantumu untuk mencapai tingkat master. Ini karena hanya kamu yang bisa melakukannya. Berdiri di tepi laut iblis yang bergolak, Yuan Qian dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi tegang. Seiring berjalannya waktu, tekanan di wajah mereka juga semakin intens. Selain itu, ada juga sedikit kecemasan yang muncul di wajah mereka. Ayah, mengapa masih belum ada kabar darinya? Wanita muda berpakaian hitam itu akhirnya tidak dapat menahan diri dan bertanya tanpa sadar. Ada sedikit kecemasan di matanya. Bagaimanapun, masalah ini memengaruhi seluruh suku naga mereka. Dia seharusnya melewati laut iblis dan memasuki penjara penindas iblis di bawah sana. Yuan Qian berkata perlahan. Memasuki penjara penekan iblis? Bahkan pemimpin suku tidak bisa memasuki tempat itu. Seorang tetua suku naga berseru kaget. Jelas, dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang penjara penekan iblis. Yuan Qian mengangguk setuju. Dulu, dia pernah mencoba memasuki penjara penekan iblis itu.
Namun, dia berakhir dalam kondisi yang relatif menyedihkan. Terlebih lagi, aura samar yang ada di dalam penjara penekan iblis itu membuat dirinya sendiri ketakutan. Selain itu, dia juga pernah pergi mencari monster-monster tua di suku itu, yang biasanya berada dalam pengasingan kultivasi. Namun, keberadaan di dalam penjara penekan iblis itu merupakan tabu besar dan mereka menolak untuk membicarakannya. Orang penting yang dia sebutkan seharusnya berada di penjara penekan iblis. Seseorang harus memasuki penjara penekan iblis untuk mencarinya. Mungkin karena itulah Kingzi memilih untuk merekomendasikannya. Beberapa tetua mengangguk dan berkata, "Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah melihat apakah dia bisa kembali dengan selamat." Percayalah pada rekomendasi Kingzi. Yuan Qian tersenyum. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Setelah itu, dia menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Setelah melihat ini, yang lain hanya bisa menahan kegelisahan di dalam hati mereka dan menunggu dengan tenang juga. Penantian ini berlangsung selama setengah jam. Yuan Qian tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat sementara kegelisahan di hati semua orang semakin kuat. Matanya mengandung sedikit kegembiraan saat dia melihat Laut Iblis. Laut Iblis tiba-tiba bergejolak sebelum sosok cahaya melesat keluar darinya. Petir hitam menyambar dan aura iblis yang melilitnya sepenuhnya dimurnikan. Dia sudah keluar. Semua orang bersorak gembira saat melihat orang yang telah keluar. Sosok itu melesat dan mendarat di hadapan semua orang. Penghalang cahaya di sekujur tubuhnya menghilang, memperlihatkan Lindong, yang sebelumnya telah memasuki penjara penekan iblis. "Teman muda Lindong, bagaimana?" Yuan Qian buru-buru bertanya saat melihat Lindong. Lindong menyeringai dan berkata, "Beberapa retakan muncul di penjara penekan iblis dan itu memungkinkan aura iblis merembes keluar. Sekarang tetua telah memperbaiki penjara penekan iblis, semuanya akan teratasi setelah Yimoki di sini dimurnikan." Para tetua yang tampak sangat tua dari suku naga itu menampakkan kegembiraan di wajah mereka saat mendengar ini. Yuan Qian juga menghela napas lega. Lagi pula, jika Lindong tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kemungkinan besar dia hanya dapat mengambil risiko dan memanggil orang-orang tua itu, yang sedang dalam pengasingan kultivasi. Apakah orang di bawah ini tidak berniat keluar? Yuan Qian melirik Laut Iblis di bawah dan berkata sambil tersenyum. Dia juga cukup penasaran dengan orang hebat itu, yang berada di penjara penekan iblis. Dia perlu menekan penjara penekan iblis dan untuk sementara tidak bisa keluar. Namun, aku yakin dia akan keluar di masa depan. Lindong menoleh untuk menatap Laut Iblis yang bergolak. Dia sadar bahwa pada hari Master Kegelapan meninggalkan penjara penekan iblis, dunia kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat buruk. Yuan Qian mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk ke arah Laut Iblis. "Makhluk ini cukup merepotkan. Bagaimana kita harus mengatasinya?" Meskipun sumber Laut Iblis telah terputus, Laut Iblis telah terkumpul selama bertahun-tahun. Kecuali seseorang memiliki metode yang unik, akan sangat merepotkan untuk menghilangkannya. Meskipun demikian, dia percaya bahwa karena Lindong mampu memasuki penjara penekan iblis, kemungkinan besar dia akan memiliki beberapa teknik khusus untuk menghadapi Laut Iblis di hadapan mereka. "Serahkan saja padaku," Lindong berkata dengan lembut. Lautan aura iblis ini berkali-kali lebih padat dibandingkan dengan Laut Iblis di dalam aula jiwa leluhur suku 9 ekor. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk memurnikannya. Namun, jelas bahwa dia tidak memiliki kemewahan waktu untuk membantu suku naga dengan memurnikannya secara perlahan. "Kalau begitu, kita harus merepotkan teman muda Lindong," Yuan Qian berkata sambil tersenyum. Wanita muda berpakaian hitam dan beberapa tetua naga di sampingnya, juga menghela napas lega. Mata mereka tidak lagi menunjukkan keraguan saat menatap Lindong. Lindong mengangguk. Dia bergerak dan melesat menuju langit di atas Laut Iblis. Dengan kemunculannya, Laut Iblis di bawahnya mulai bergolak. Aura iblis dalam jumlah besar berkumpul bersama, berubah menjadi ular piton iblis ganas yang menjerit saat menyerangnya. "Pada saat seperti ini, kamu masih berani bersikap sombong?" Lindong tanpa sadar tertawa dingin saat dia melihat ular piton iblis itu berlari mendekat. Namun, dia tidak melakukan apapun. Sebaliknya, cahaya putih seperti sinar matahari yang hangat keluar dari dalam tubuhnya.
Di bawah sinar matahari yang hangat itu, ular piton iblis yang sedang menerjang itu mengeluarkan suara melengking yang tajam. Sementara itu, aura iblis yang bergelombang di tubuhnya yang besar menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu 10 detik, ia benar-benar menghilang dan berhamburan. Sepertinya teman muda Lindong memiliki banyak hal yang dapat melukai Himo. Yuan Qian menatap cahaya hangat itu dan menyeringai. Melihat penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kekuatan cahaya putih ini berbeda dari simbol leluhurnya. Namun, kehangatan putih ini, yang dapat menampung segalanya, memiliki kemampuan pemurnian yang mengejutkan pada Qi Himo yang jahat itu. Namun, dengan melakukan itu, dia akan memicu seluruh laut iblis dan memicu pembalasannya. Seorang tetua dari suku naga berkata, mereka secara alami menyadari kekuatan laut iblis ini. Saat itu, mereka telah berusaha memurnikannya. Namun, mereka berakhir dalam keadaan yang agak menyedihkan karena pembalasan laut iblis. Selain itu, jika bukan karena fakta bahwa mereka sudah siap, akan sangat sulit bagi mereka untuk mundur tanpa cedera. Suaranya baru saja terdengar ketika mereka mendengar lolongan tajam yang memekakkan telinga dari dalam laut iblis. Bahkan, seolah-olah seluruh laut iblis telah meletus saat aura iblis yang tak berujung melesat keluar. Tampaknya seolah-olah puluhan ribu gelombang besar seperti iblis dengan gila-gilaan menyapu ke arah Lindong di langit dengan cara yang menakutkan. Lindong tetap tenang saat menatap laut iblis yang bergolak itu. Ia mengepalkan tangannya sebelum kristal hitam muncul. Dengan jentikan jarinya, badan kristal itu berubah menjadi cahaya hitam yang melesat maju. Setelah itu, ia berbenturan langsung dengan puluhan ribu gelombang iblis. Suara keras terdengar dari laut iblis. Tak lama kemudian, semua orang melihat layar cahaya hitam menyebar ke segala arah. Yimo Qi yang bersentuhan dengannya berubah menjadi kabut putih dan menghilang seketika. Cahaya hitam berhamburan ke bawah dan laut iblis, yang dipenuhi aura iblis yang mengerikan, dimurnikan, meninggalkan ruang kosong yang sangat besar. Aura iblis di sekitarnya juga menjadi jauh lebih tipis. Seketika, sepertiga aura iblis di dalam laut iblis dimurnikan. Yuan Qian dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak menyangka Lindong begitu efisien dan mengerikan. Cahaya hitam itu mengandung kekuatan yang relatif menakutkan. Yuan Qian bergumam pada dirinya sendiri, sebelum kedua matanya menyipit cepat. Dia melihat bagian terdalam dari laut iblis dan berkata dengan lembut, itu seharusnya sesuatu yang diberikan kepada teman muda Lindong oleh orang di penjara penekan iblis. Sepertinya masalah suku naga saya bisa diselesaikan hari ini. Yuan Qian menghela napas lega. Melayang di langit, Lindong mengepalkan tangannya. Segera, 2 manik penekan iblis kegelapan lainnya muncul. Dia menjentikkan jarinya sebelum 2 sinar cahaya hitam melesat ke bawah ke laut iblis di bawah. 2 suara rendah dan dalam bergema di seluruh tempat. Tak lama kemudian, laut iblis bergejolak hebat. Raungan tajam dipancarkan sementara 2 cahaya hitam gelap menyebar di dalam laut iblis. Aura iblis itu, yang bahkan ahli tahap samsara tidak berani menyentuhnya, hancur dengan kecepatan yang menakutkan dimanapun mereka lewat. Kejahatan mulai menghilang dan kegelapan dingin di bawah tanah juga mulai lenyap sedikit demi sedikit. Ketika Lindong menundukkan kepalanya dan melihat betapa cepatnya laut iblis menghilang, tanpa sadar dia memuji. Dia memang salah satu dari 8 guru besar. Bahkan, tekniknya jauh melampaui ahli tahap reinkarnasi biasa. Laut iblis di bawah sekarang telah sepenuhnya dimurnikan oleh 3 manik penekan iblis kegelapan dan Lindong masih memiliki 2 di antaranya yang tersisa. Namun, ia tidak bermaksud untuk menyerahkannya kepada suku naga. Mengingat potensinya, kemungkinan ia akan dapat menggunakannya untuk memaksa musuh tahap reinkarnasi membayar harga yang relatif mahal jika ia berhasil menemukan celah. Saat laut iblis perlahan menghilang, sebuah lubang gelap yang sangat besar muncul di depan mata semua orang. Lubang besar itu sangat luas dan ada kegelapan yang sangat dalam di dalamnya. Sekilas, lubang itu tampak seperti lubang besar tanpa dasar, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Di bawah lubang besar ini, tersembunyi salah satu dari 3 penjara penekan iblis terbesar di dunia. Lindong bergerak dan melesat ke arah kelompok Yuan Qian. Pemimpin suku Yuan Qian, aku telah memurnikan laut iblis. Namun, sebaiknya kau tidak mendekati penjara penekan iblis di masa depan.
Suku naga kemungkinan akan menderita kerugian yang cukup serius jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dari apa yang dikatakan oleh Master Kegelapan, sepertinya pemurnian penjara penekan iblis telah mencapai titik kritis. Jika terjadi kesalahan dan Himo berhasil melarikan diri, suku naga akan menjadi yang pertama terlibat. Yuan Qian mengangguk dan berkata, "Teman muda Lindong, kamu bisa tenang karena aku akan menyegel tempat ini. Tidak seorang pun, bahkan anggota sukuku, akan diizinkan masuk. Selain itu, kali ini kita benar-benar merepotkan teman muda Lindong." Lindong melambaikan tangannya, nada suaranya terdengar sangat tegas. Apa yang dikatakan pemimpin suku Yuan Qian? Sebagai pemilik simbol leluhur, menghancurkan Himo adalah tugasku. Haha. Yuan Qian tersenyum. Senyumnya tampak agak dalam dan tidak diketahui apakah dia berhasil merasakan ketidaktulusan dalam kata-kata Lindong. Segera setelah itu, dia berkata, "Jika ada sesuatu yang diinginkan teman muda Lindong, tolong beritahu kami. Suku naga saya tidak akan ragu untuk menuruti permintaan Anda." Saya hanya menunggu kata-kata itu. Lindong tanpa sadar mengucapkan kata-kata ini dalam hatinya. Dia benar-benar khawatir Yuan Qian akan dengan tenang menerima kata-kata sopannya begitu saja. Pada saat itu, dia mungkin akan menangis. Bagaimanapun, dia telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawanya. Faktanya, dia hampir terbunuh oleh Darkness Master dalam satu serangan. Sungguh tidak adil jika dia tidak mendapatkan imbalan sebagai balasannya. Lindong menatap Yuan Qian, sementara senyum di wajahnya makin cemerlang. Tidak banyak yang benar-benar kuinginkan. Yang kuharapkan hanyalah pemimpin suku itu akan setuju untuk membiarkanku berendam di kolam transformasi naga kuno.